Hello, good morning my sweet students. How are you today? I hope you find that. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang mengenal Roh Kudus di bab yang ke-10. Kita masuk yang di tema KA yaitu siapakah Roh Kudus ya. Yaitu Roh Kudus adalah penolong yang Tuhan Yesus janjikan. Penolong yang akan membimbing orang percaya agar dapat menjalani kehidupan sebagai orang yang telah diselamatkan. Nah, jadi kita membutuhkan Roh Kudus untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita ya. Nah, juga orang yang sudah diselamatkan memerlukan penolongan yang menemani dia setiap saat. Jadi Roh Kudus itu akan menemani kita di setiap saat ya kan. Nah, penolong yang menguatkan dalam setiap keadaan, baik kita dalam keadaan suka maupun duka. Makanya kalau misalnya kita mendapatkan musibah atau bencana atau kita lagi kedukaan, pasti selalu ada yang menguatkan berkata seperti ini, Roh Kudus menghibur. Nah gitu. Nah itu peran sebagai Roh Kudus, perannya Roh Kudus ya. Firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 25 sampai 26 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penghibur yaitu Roh Kudus Tuhan telah utus untuk kita, menemani kita bagi dalam suka maupun duka, sehingga Roh Kudus itu perlu dan penting sekali di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita masuk di B, yaitu mengapa memerlukan Roh Kudus ya. Orang percaya memerlukan Roh Kudus sebab tidak mempunyai kepandaian untuk mengerti maksud Tuhan, sehingga kita perlu Roh Kudus ya untuk boleh memberitahukan kita apa yang maksud Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Manusia dikuasai oleh dosa sehingga tidak dapat melakukan firman Allah. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong dan memberi kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Nah, dengan cara kita harus berdoa menyembah Tuhan. Banyak orang tidak tahu bagaimana cara berdoa yang benar. Banyak orang juga tidak tahu mengucapkan kata-kata ketika mau berdoa. Nah, Roh Kuduslah yang akan menolongkan untuk menyampaikan kata-kata yang harus diucapkan, dan Roh Kudus sendiri yang membantu dalam berdoa. Orang percaya memerlukan Roh Kudus setiap saat. Roh Kudus bekerja dalam hati. Roh Kudus meyakinkan, meneguhkan, menghibur, memberi kekuatan dan menenangkan hati yang gundah. Sebab itu kita perlu yang namanya Roh Kudus. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan Roh Kudus itu? Dengan cara kita berdoa, dengan cara kita menyembah, agar kita boleh dituntun oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. See you next week. Bye bye. Jangan lupa ya anak-anak Miss untuk dicatat, oke?